Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat Ketua DKM As-Solihin, hadirin Bapak Ibu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan keberkahan ini tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa mengaktifkan detak jantung kita sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa wajah, berkait hati, bersambung rasa, berlimpah doa. Mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hilang dipertemukan, yang putus disambungkan, bahkan yang konflik keluarga diutuhkan kembali menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu saya hormati, hari ini kita akan sharing tentang dunia bukan tempat tinggal. Saya sudah konfirmasi ke salah satu pengurus, mohon disiapkan infokus, katanya sudah oke. Saya sudah bawa laptop, ternyata infokusnya ya mungkin dalam perjalanan ya. Tapi nggak apa-apa, kita sudah sharing aja. Baik, di dalam surah 29, jadi Bapak Ibu buka Al-Qur'annya, surah 29 itu surah Al-Ankabut, ayatnya ayat 64. Allah telah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahuinya. Dalam surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat 64 ada kalimat al-hayatud dunya. Laptopnya panjang ke kabelnya? Yang tebel. Hah? Iya, yang panjang nggak sampai ke depan buat ini ke proyektor? Oh, bisa. Aku sih nggak sampai. Oh. Atau langsung aja yang makan waktu ya? Oh ya udah langsung ya Bapak. Itu sih, tapi udah tinggal. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, di dalam surah Al-Ankabut ayat 64 tadi ada kalimat al-hayatud dunya, artinya kehidupan dunia. Ad-dunia pertama diterjemahkan dekat. Saking dekatnya maka hidup kita di dunia ini dibatasi oleh Allah.
Paling lama kata Nabi kita hidup di dunia ini antara 60 sampai 70 tahun. Jadi Rasulullah pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina wa aqalluhum may yanzutu zalik." Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, selebihnya jarang untuk melampauinya. Artinya jika kita sudah memasuki usia 60 tahun berarti kita harus siap-siap dipetik, ibarat buah sudah matang. Sungguh pun demikian, yang merasa muda jangan mengira umur panjang, karena yang namanya pohon punya buah kadang kecil jatuh berguguran juga ada. Ada yang sudah matang nggak jatuh juga ada, karena memang belum waktunya. Begitulah firman Allah di dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya batas ajal. Jadi ketika ajal itu datang nggak bisa diajukan juga nggak bisa diundur. Itulah sebabnya berarti dunia bukan tempat tinggal, melainkan dunia tempat kita meninggal. Setuju nggak Bapak Ibu? Coba angkat tangan yang di sini yang tidak mau mati. Angkat tangan. Ada nggak yang nggak mau mati? Saya doakan usianya sampai 400 tahun. Atau adakah yang sudah siap jam 7 nanti meninggal dunia? Apa yang sudah siap? Oke, baik. Jadi memang dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan dunia ini adalah tempat kita meninggal. Si fulan telah meninggal dunia, artinya si fulan telah meninggalkan segala aktivitas yang ada di dunia. Next ke alam barzah, next baru ke akhirat. Di sanalah kita hidup yang sebenarnya. Berarti yang kita kejar di sini adalah bukan di dunia, yang kita kejar adalah akhirat. Bapak Ibu tidak perlu pusing memikirkan tentang alam barzah, karena itu sifatnya transit, hanya sebentar. Yang Bapak Ibu pikirkan adalah bagaimana kita nanti hidup setelah mati. Untuk mengejar ke akhirat berarti diperlukan di dunia tempat kita menanam benih-benih amal soleh. Itulah sebabnya dunia diterjemahkan dekat, karena saking dekatnya kita tidak lama tinggal di dunia ini. 60-70 sudah top. Rasulullah SAW meninggal dunia usianya 63 tahun Hijriah. Hampir waktu itu Aisyah tidak mendengar apa yang diucapkan terakhir kalinya oleh Aisyah. Kemudian didekatkanlah telinga Aisyah kepada bibir Nabi, dan Nabi mengucapkan Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la. 3 kali Nabi mengucapkan itu. Ya Allah, sertakanlah aku teman yang maha tinggi. Teman yang maha tinggi tidak lain adalah Allah. Akhirnya Rasulullah meninggal dunia genap usianya 63 tahun Hijriah, persis di pangkuan Aisyah, kemudian dimakamkan di kamar Aisyah yang sekarang disebut Raudhah yang ada di Madinah. Dan para mufassir, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, itulah doa terakhir kalinya Nabi, doa sakaratul maut yang dibaca oleh Nabi. Allahumma firrafiqil a'la. Khadijah, dia meninggal usianya 65 tahun. Waktu itu Nabi ditinggal Khadijah usianya 50 tahun. Berarti Khadijah menemani Nabi kurang lebih 25 tahun. Aisyah, dia meninggal usianya 66 tahun. Sementara Fatimah dari keturunan Khadijah, dia meninggal usianya 29 tahun.
Jadi di saat Nabi dalam keadaan sakit, dipanggillah Fatimah. Fatimah bisikan pertama Fatimah menangis, bisikan kedua Fatimah tersenyum dan tertawa. Begitu Rasulullah meninggal, maka Fatimah dipanggil oleh Baginda Aisyah. Wahai Fatimah, coba ceritakan kepada saya. Aku perhatikan ayahmu membisikkan ke telinga kamu, yang pertama engkau menangis, yang kedua engkau tersenyum dan tertawa. Coba ceritakan kepada ibunda. Kata Fatimah, baik wahai ibunda Aisyah. Bisikan pertama ayahku Baginda Nabi Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebentar lagi aku akan dipisahkan dengan lezatnya dunia. Berarti Rasulullah mau meninggal dunia. Maka aku menangis. Bisikan kedua, orang yang pertama kali menyusul aku ketika aku meninggal, engkau ya Fatimah. Maka aku tersenyum. Maka jarak ketika Nabi meninggal, jaraknya lah 6 bulan. Baru kemudian Fatimah meninggal dunia, usianya 29 tahun. Subhanallah. Kita lihat para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, dia meninggal usianya 63 tahun Hijriah. Umar bin Khattab meninggal usianya 63 tahun Hijriah. Ali juga meninggal usianya 63 tahun Hijriah. Sementara Utsman bin Affan, dia meninggal usianya 80 tahun, yang dimakamkan di Baqi yang ada di Madinah. Lantas Bapak Ibu mau hidup berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi Bapak ingin hidup? Hanya kedipan mata. Jangan terlena dengan usia muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Jangan terbedaya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Mati itu pisah antara ruh dengan badan. Siapa tahu di duduk yang paling terakhir, kita juga tidak tahu. Nanti ketika saya pulang dari sini, sebelum sampai ke rumah, nanti saya bisa jadi saya ditelepon salah seorang pengurus As-Solihin, Pak Ustadz Budiman, kenapa? Jamaah baru saja meninggal. Yang mana? Yang senderan. Yang senderan yang mana ini? Yang di tengah atau kiri? Subhanallah, begitu kehidupan Bapak. Kedipan mata, singkat betul. Kedipan mata. Maka dunia diterjemahkan dekat. Andai kata makhluk yang paling mulia tidak meninggal, Nabilah orangnya. Ternyata Allah vonis di dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 30, innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Ya Muhammad, engkau akan mati dan umatmu juga akan mati pula. Jadi tidak ada manusia yang hidup lama di dunia. Karena memang hidup ini pada hakikatnya menunggu mati Bapak Ibu. Suka atau tidak suka, yang namanya al-maut pasti datang. Dan Allah jelaskan dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 78, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, al-maut akan mendatangi kamu. Apa maksudnya sudah di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh? Sudah olahraga, sudah check up ke dokter, sudah dijaga makanannya, bahkan sudah kerokan, mati juga. Ya karena memang sudah waktu. Bapak Ibu tidak perlu menghindar dari al-maut, pasti datang. Jadi suka atau tidak suka, yang namanya al-maut pasti datang. Memang dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat kita meninggal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing memikirkan tentang kematian, karena dipikirkan atau tidak dipikirkan pasti datang. Yang harus kita pikirkan bersama Allah, bagaimana kita mengisi SPH. Apa tuh SPH?
SPH ya bukan surat penawaran harga. SPH itu sisa perjalanan hidup. Fa'aina tadhabun, ndak kemana gua akan pergi. Ternyata hidup ini sudah dijelaskan oleh Allah melalui filosofi sholat. Sholat dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiri. Ternyata sholatnya tidak selamanya berdiri, Bapak Ibu. Allahu Akbar pasti ruku. Ruku. Tidak selamanya kita gagah dan kuat. Tidak selamanya kita menjabat. Suatu saat ruku. Lengser ke Prabon Mandek Pandito, kata orang Jogja. Yang tadinya menjabat ruku, pensiun. Pensiun. Bukankah dulu gagah dan kuat, begitu ruku sudah mulai jam berapa, tanggal berapa, uban sudah mulai tumbuh. Setiap hari kita bercermin jam berapa, tanggal berapa, kulit kita sudah mulai keriput. Walaupun ada ibu-ibu sosialita, dia tidak mau keriput ujung kelopak matanya. Dia pusing dan stres karena ujung kelopaknya keriput. Akhirnya bilang dengan temannya, kenapa ya jengkak, kenapa ujung kelopak mata saya sudah mulai keriput? Apa ya jeng solusinya? Nggak usah khawatir loh jeng. Jadi pakai apa? Pakai Olay Total Effect. Kalau nggak pakai Pond's X Miracle, 10 tahun kelihatan lebih muda. Padahal sudah ruku. Sudah ruku. Secara nominal usia kita bertambah 60-70 bertambah, tapi esensinya dikurangi oleh Allah. Pendengarannya dikurangi oleh Allah, penglihatannya dikurangi oleh Allah. Dahulu ketika kita baca buku waktu muda nggak perlu pakai kacamata, sekarang sudah mulai nggak kelihatan. Ini pertanda sholatnya sudah ruku. Dikurangi nikmatnya oleh Allah. Kalau toh makan ditakar oleh dokter, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, akhirnya nggak makan, cepat mati. Nggak boleh makan semua. Begitu sholatnya sujud sudah mulai datang, asam urat, linu-linu sudah mulai datang, vertigo sudah mulai datang. Jadi Bapak Ibu yang asam urat, linu-linu selonjoran saja, karena itu sholatnya sudah sujud. Makanya sholatnya melihat ke tanah, wamah ya wamah mati. Sejedah ada ujungnya, hidup kita juga ada ujungnya. Akhirnya sholatnya diakhiri, assalamualaikum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga hidup. Para nabi, para rasul sudah meninggal dunia. Orang tua, kakek-kakek dulu kita sudah meninggal dunia, dan kita pasti akan menyusul mereka, dan itu pasti. Berarti hari ini saatnya untuk menanam benih-benih amal soleh, untuk mengejar ke akhirat, bukan di dunia. Kalau bapak ibu menyatakan bahwa masa depan itu di dunia, tertipu. Kenapa tertipu? Karena paling lama 60-70 di dunia tidak ada kesuksesan. Apakah jadi presiden itu sukses? Belum. Apakah jadi menteri itu sukses? Belum. Apakah jadi miliarder itu sukses? Belum. Itu hanya ujian atau cobaan. Di dunia tidak ada kegagalan, yang ada ketertundaan. Kapan kita dikatakan gagal dalam persepsi Allah? Ketika kita ditempatkan oleh Allah di neraka, itu baru gagal, Bapak Ibu. Unlimited gagal. Kapan kita dikatakan sukses yang hakiki? Ketika kita ditempatkan oleh Allah di surganya, itu baru sukses. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah, dalam surah 67 Al-Mulk ayat 2, Dia Allah menciptakan mati dan hidup. Ayat ini normalnya harusnya hidup dulu baru mati, tapi ayat ini menjelaskan mati dulu baru hidup. Allati khalaqal mauta wal hayata. Ini menandakan bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Di sanalah kita hidup yang sebenarnya, Bapak Ibu. Bukan di dunia kita tinggal. Berarti mulai hari ini selama tinggal maksiat,
selamat tinggal dendam, selamat tinggal dengki, selamat tinggal mencibir orang lain, selamat tinggal menghina orang lain, selamat tinggal manipulasi data, selamat tinggal korupsi, selamat tinggal perselingkuhan, selamat tinggal perzinahan. Hari ini selamat datang untuk beramal soleh, selamat datang untuk berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Siapa tahu di duduk yang paling terakhir. Bukankah orang-orang yang sudah dicabut oleh Allah nyawanya ingin kembali lagi ke dunia? Dan mimpi terbesar bagi orang-orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia. Apa mimpi terbesarnya? Hanya dua. Padahal kita pernah belajar time is irreversible. Kita tidak bisa, waktu tidak bisa diundur. Kita tidak bisa kembali ke remaja. Kita tidak bisa kembali ke anak-anak. Dan kita didorong oleh waktu. Dan kita tidak punya waktu, Bapak Ibu. Kita hanya menggunakan waktu, dan waktu pasti berakhir. Kemana waktu mendorong kita? Ke liang lahat alias mati. Jadi mimpi terbesarnya apa? Dijelaskan oleh Allah di dalam surah 63, surah Al-Munafikun ayat 10 sampai 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Infakkanlah sebagian hartamu sebelum kematian itu datang. Ada enggak di sini kalimatnya infakkanlah hartamu sebelum sesudah mati? Enggak ada. Bukan min ba'di tapi min qabli. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Rasulullah menjawab, bersedekahlah kamu ketika kamu masih sehat. Bersedekahlah kamu ketika kamu masih cinta dengan harta. Jangan sampai nyawa sudah di tenggorokan baru kamu mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal sudah menjadi hak waris si fulan. Begitu ajal datang, dia protes sama Tuhannya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, bisakah kau menunda kematianku sebentar saja? Untuk apa kata? Permintaannya hanya dua. Dua di sini bukan sholat, dua di sini bukan saum, tetapi dua sini pertama fa'asoddaqo, supaya kau bersedekah. Begitu pentingnya dimensi sosial setelah sholat. Yang kedua, wa akum minas sholihin, supaya aku menjadi orang yang soleh. Sudah terlambat Bapak Ibu. Sudah dot, nggak pakai koma lagi. Anak muda mengatakan nyesel.com. Udah, tidak ada revisi amal, sudah selesai. Walai yukharallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak menunda kematian seseorang ketika ajal itu datang, dan Allah Maha teliti apa yang telah mereka kerjakan. Jadi memang tidak ada kita mundur ke belakang, Bapak. Kita maju terus dan maju terus, dan kita didorong oleh waktu. Kemana? Ke liang lahat. Sangat disayangkan ketika kita meninggal tidak ada amal. Sangat disayangkan ketika kita meninggal tidak ada bekal untuk pulang kampung akhir. Contoh Nabi kita, Nabi, kejarlah. Harus seperti Nabi. Rasulullah manusia dijamin oleh Allah masuk surga. Rasulullah orang dijamin oleh Allah dosa-dosa diampuni oleh Allah. Pertama, dia sibuknya bukan main. Dia sebagai seorang qadhi, memutus perkara ketika umatnya ada masalah. Dia seorang panglima perang, ketika di depan ada peperang dia paling depan. Rasulullah adalah orang yang menjadi imam rawatib di Masjid Nabawi 5 waktu. Rasulullah adalah care dan atentif dengan keluarganya dan anak cucunya. Itulah Nabi. Rasulullah sibuknya bukan main, tapi dia tetap sholat tahajud, digambarkan oleh Aisyah bahkan kakinya sampai bengkak. Nah, kita bukan nabi pejabat, bukan. Bangun tidur matanya yang bengkak. Kenapa Bapak Ibu bangun tidur matanya bengkak?
banyakan tidur. Jadi kita dengan Nabi beda sedikit. Kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur. Jadi kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur. Ngaji senderan ngantuk, nah itu. Coba udah teriak-teriak begini masih tidur, coba bayangkan. Padahal kita sudah menebarkan vitamin-vitamin batin, masih tidur. Rasulullah sedikit makan, kalau kita dikit-dikit makan. Makanya penyakitnya luar biasa. Rasulullah penyakitnya panas dingin, umatnya karena dikit-dikit makan, ampek, bengek, ginjal, jantung, vertigo, luar biasa. Semua penyakit diborong. Sedangkan Nabi hanya panas dingin, karena nggak ngawur makan. Falyanzuril insan ila ta'ami. Dalam manusia memperhatikan makannya. Itu dalam surah Abasa, surah 80 ayat 24. Jadi memang nggak ngawur, Bapak. Jadi mumpung masih hidup, segeralah beramal soleh. Udah habis ya waktunya. Sebentar lagi berarti ya. Jadi hidup di dunia ini tadi kan belum selesai. Dalam surah 29 ayat 64 tadi. Dunia ini lahun. Apa itu lahun? Lahun itu artinya sendagurau. Apa yang dimaksud dengan sendagurau? Sendagurau itu artinya tidak sebenarnya. Maksudnya apa tidak sebenarnya? Di dunia ini ada orang sehat, namun tidak sehat sebenarnya. Pasti ada sakitnya. Di dunia ini ada orang kaya, namun tidak kaya sebenarnya. Pasti ada kekurangannya. Di dunia ini ada orang hidup, namun tidak hidup sebenarnya. Pasti ada akhirnya mati. Mati, tidak hidup sebenarnya. Beda dengan di akhirat nanti. Di akhirat nanti ada orang kaya, kaya selama-lamanya tanpa kekurangan. Di akhirat nanti ada orang sehat-sehat selama-lamanya tanpa sakit. Di akhirat nanti ada orang hidup, hidup selama-lamanya tanpa mati. Itulah di akhirat. Maka sikapilah dunia ini dengan sementara, lahun. Lahun. Jadi ketika kita sakit, itu sifatnya sementara. Pasti ada sembuhnya. Kalau kita nggak punya uang, itu sementara. Suatu saat pasti punya uang. Itu sifatnya sementara, temporer, Bapak Ibu. Tidak perlu pusing memikirkan dunia yang sifatnya temporer. Ternyata di luar sana banyak orang pusing memikirkan yang sifatnya temporer, lupa yang abadi, sehingga sikut sana sikut sini menghalalkan segala cara. Sudah pejabat mengkhianati rakyatnya, sudah juga korupsi juga. Loh, Bapak nyolong ya? Saya tidak nyolong. Lantas saya korupsi, sami mawon. Akhirnya dipesantrenkan. Di mana pesantrennya? Sukamiskin di Bandung sana. Pesantren Bapak itu. Makanya saya datang ke sana, saya bilang, Bapak di sini bukan di penjara, tapi dipesantrenkan supaya Bapak hidupnya berubah sikap. Pentolan-pentolan semua di sana itu. Saya datang juga di Pondok Bambu, ex Gubernur Banten gitu. Begitu juga yang baru keluar Angela Sondang kan, tapi alhamdulillah sudah mulai baca Al-Quran. Saya datang ke situ untuk minta nasihat. Saya katakan, ibu di sini bukan di penjara, dipesantrenkan. Jadi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa berubah akhlak dan perilakunya selama tinggal maksiat. Siapa tahu ini pertemuan paling terakhir. Akhirnya mikir dia. Saya kasih buku SPH, Sisa Perjalanan Hidup. Begitu Bapak. Jadi tidak perlu pusing memikirkan yang sifatnya temporer. Gak lama, 60-70 udah top kedipan mata. Para ulama, para kiai itu singkat hidupnya. Di Indonesia misalnya Habib Munjir 40 tahun meninggal. Kiai Haji Ustadz Bang Arifin Ilham meninggal 40 tahun. 40. UJ 40 juga.
Ya kan? 40 berarti saya sudah lewat. Saya 52. Lewat berarti. Alhamdulillah masih seger 52. Tapi 52 kelihatan 25. Begitu ya Pak Haji ya? Kelihatannya uban banyak tapi udah ditutup peci aja. Subhanallah. Singkat. Jadi tidak perlu kita kejar. Hiduplah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Qul atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul agar kamu mendapatkan rahmat. Kan itu. Ternyata di luar sana tidak taat kepada Allah dan Rasul, sehingga mengalahkan segala cara. Padahal Bapak Ibu saya hormati, sebelum mendirikan sholat, oleh Allah anjurkan untuk mentadaburi Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Itu sebelum mendirikan sholat. Itu terdapat dalam surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu, kemudian dirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Beda Bapak Ibu. Mendirikan dengan mengerjakan sholat beda. Kalau mendirikan sholat otomatis mengerjakan sholat. Sedangkan mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Contohnya apa? Mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Habis sholat nyolong sendal, oh baru mengerjakan. Habis sholat manipulasi data, walaupun SOP. Apa tuh SOP? Sekedar ongkos pulang. Ya 200.000, 300.000, nyolong dikit-dikit SOP. Oh berarti dia baru mengerjakan. Dia muslim tapi belum mukmin. Muslim belum mukmin. Orang mukmin itu tidak mungkin berbuat maksiat, Bapak Ibu. Ini disebut mengerjakan. Kalau mendirikan, membangun fondasi sendi-sendi keimanan, membangun fondasi akidahnya yang kuat, di mana saja dia berada, dia tetap istiqomah di jalan yang benar dan tidak berbuat maksiat. Makanya sebelum mendirikan sholat, usluma dari kata tala artinya mendalami, mentadaburi Al-Quran. Setelah itu dirikan sholat. Lantas inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu baru mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ayat tadi dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 103. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Setelah sholat ingat Allah, bukan waktu sholat. Kenapa Bapak Ibu setelah sholat harus berzikir kepada Allah? Setelah sholat, bukan waktu sholat. Kenapa bukan waktu sholat? Kalau sholat sudah otomatis. Muslim pasti sholat, duren pasti berduri. Ada nggak duren tidak berduri? Ada nggak? Kalau nggak semangka ya. Duren pasti berduri. Muslim pasti sholat. Nun jauh di Eropa, nun jauh di Singapura, tetap dia sholat. Itu muslim. Tapi Pak Ustadz, dia muslim tapi nggak pernah sholat. Oh, yang taat itu hanya KTP-nya doang, dianya enggak. Maka di mata Allah dia bukan muslim tetapi kafir. Karena yang membedakan orang muslim dengan orang kafir hanya sholat. Hatta zuhur nanti kita tidak sholat, lantas asar tidak sholat, dicap oleh Allah kafir. Begitu meninggal dunia, hapuslah seluruh amal ibadahnya, zero, sehingga dia tempatnya di neraka karena dia merugi. Itu. Maka jangan main-main dengan waktu. Jadi memang mendirikan salat, setelah salat zikrullah. Kalau habis sholat kemudian tengok kanan tengok kiri, lantas kita mengucapkan mohon maaf, Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Kemudian kita membaca ilahi robbi anta maulana subhanallah subhanallah dan seterusnya.
Apakah itu disebut berzikir? Berzikir nggak Bapak Ibu? Berzikir nggak? Coba Bapak Ibu buka surahnya, surah Qaf, surah 50 ayat 40. Yang ada Al-Qur'annya dibuka ini. Karena di sini saya bukan tabligh akbar kan, namanya juga kajian. Dalam surah 50 ayat 40 dijelaskan oleh Allah, dan bertasbihlah kamu. Kan begitu. Di pagi hari, di petang hari dan di pagi hari, dan setiap selesai sholat. Berarti bukan berzikir tetapi bertasbih. Kalau bertasbih belum tentu berzikir, kalau berzikir otomatis bertasbih. Saya pelan-pelan dulu ya. Dulu yang namanya maling, ya kan? Dulu maling itu nyongkel pintu ya. Kalau maling itu nyongkel pintu itu mengucapkan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kubra. Begitu terbuka, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini maling soleh betul. Dia baru bertasbih, belum berzikir. Kalau berzikir otomatis bertasbih, maka tidak mungkin dia mencuri. Makanya di surah An-Nisa ayat 103 tadi zikrullah. Zikrullah diterjemahkan berzikir. Zikir itu apa artinya zikir itu? Saya mohon maaf. Mengingat. Oke. Zikrullah berarti mengingat Allah. Bapak Ibu pernah nggak melihat wajah Allah? Pernah nggak melihat wajah Allah? Oke, tidak pernah. Berarti zikrullah mengingat Allah itu ingat apanya? Ingat apanya Bapak Ibu? Perintahnya. Oke, sudah mendekati. Ingat apanya? Belum spesifik, masih luas. Ingat apanya zikrullah tadi setelah sholat? Ingat aturan-aturannya. Di mana aturan Allah? Ada di dalam Al-Quran. Kenapa harus ada di dalam Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran ada perintah dan larangannya. Itulah sebabnya orang yang berzikir setelah sholat tadi, dalam surah An-Nisa ayat 103 tadi, zikirnya pedagang tradisional, tidak mengurangi takaran timbangan. Itu berzikir. Surah 11 ayat 84 dan surah 83 Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Itu zikir namanya. Zikirnya pejabat tidak mengkhianati rakyatnya. Surah 8 Al-Anfal ayat 27. Zikirnya pegawai tidak manipulasi data, tidak korupsi, tidak nyolong. Berarti surah Al-Maidah surah kelima ayat 38 sampai 39. Zikirnya seorang suami melindungi istri dan anak-anaknya, mencari nafkah yang halal plus tidak selingkuh. Berarti surah An-Nisa surah keempat ayat 34. Zikirnya seorang istri patuh dan taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada di rumah. Berarti surah An-Nisa surah keempat ayat 34 sampai 35. Zikirnya orang tua mendidik anak-anaknya di jalan yang benar. Berarti surah Luqman surah 31 ayat 11 sampai 18. Zikirnya seorang anak patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Berarti surah 17 surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Zikirnya ulama memberikan fatwa yang benar, tidak mencela-mencela. Berarti surah 35 Fatir ayat 28. Itu zikir Bapak Ibu. Zikirnya orang kaya, zikir sosial, berarti bersedekah. Berarti surah 57 ayat 18. Itu zikir Bapak Ibu. Jadi zikir itu bukan hanya difahami hanya geleng-geleng kepala di Masjid Istiqlal sampai pingsan. Bukan itu. Sehingga habis zikir manipulasi data. Oh, itu bukan berzikir. Repot itu. Tahun 2005 nih di Masjid Istiqlal si fulan itu zikir sampai menangis pakai apa? Pakai udeng-udeng ya. Imamah lah udeng-udeng ya. Terus gamisnya nyapu halaman. Kala itu Batman kan gitu. Dia berzikir sampai menangis. Kiri kanan letkol kolonel. Menangis dia. Menangis. Nah
Akhirnya dalam hati saya, hebat ini, luar biasa, sampai menangis zikirnya. Akhirnya di pagi harinya saya beli koran Media Indonesia waktu itu. Saya baca si fulan yang zikir di Istiqlal tapi menangis, itu korupsinya 100 miliar. Luar biasa. Apakah itu disebut zikir? Mohon maaf Bapak Ibu. Apakah disebut zikir Bapak Ibu? Jadi apa? Ayan. Bapak Ibu tahu nggak ayan? Epilepsi. Tapi kumat kembali. Spiritual engineering. Nggak bisa. Itu baru ritual. Sedangkan Islam bukan hanya ritual-ritual keagamaan, tetapi dituntut untuk mengaktualisasikan firman-firman Allah dalam kehidupan yang nyata. Khususnya dalam dunia kerja. Betul nggak aku tidak mencuri? Karena sholat melahirkan orang-orang yang jujur. Itu sholat Bapak Ibu. Salah satu bukti yang paling konkret sholat melahirkan orang jujur. Hingga detik ini kita tidak pernah dengar ada orang korupsi rakaat walaupun sholat sendirian. Bukan begitu? Ada nggak orang korupsi rakaat walaupun sholat sendirian? Misalnya subuh kesiangan, berani nggak dia 1 rakaat? Nggak berani. Tetap 2 rakaat. Kenapa? Itulah sholat melahirkan orang yang jujur. Sayangnya kejujuran itu baru ritual. Kejujuran itu baru ritual. Seharusnya kejujuran itu diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, khususnya dalam dunia pekerja. Betul nggak aku tidak mencuri ketika aku sendirian? Betul nggak aku tidak nyolong ketika aku sendirian? Betul nggak aku tidak berbuat maksiat ketika sendirian? Ini Bapak Ibu. Jadi merasa diawasi oleh kamera ilahiyah, ada CCTV-nya, sehingga mereka tidak berbuat maksiat. Ini baru zikir Bapak Ibu. Mau kemana lagi sih Bapak Ibu? Mau kemana lagi? Gak lama, 60-70, diulang-ulang 60-70. Kan begitu. Mohon maaf Pak, Bapak usianya berapa? Maaf. Oh, harus siap-siap 60. Oh, siap-siap. Udah matang. Gimana? Alhamdulillah. Harus siap-siap. Kata Nabi bukan kata saya. A'maru ummati ma baina sittin la sab'ina wa aqalluhum man yasabun zalik. Harus siap-siap. Ada orang ditempatkan di dalam neraka. Ini ayat belum terjadi Bapak Ibu. Tapi nanti pasti terjadi. Dalam surah Fatir surah 35 ayat 37. Ditempatkan di neraka, dia ingin balik lagi ke dunia. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna. Dia berteriak di dalam neraka, ya Tuhanku, keluarkan aku dari neraka. Untuk apa? Untuk apa kamu ingin keluar dari neraka? Permintaannya, dia memohon kepada Allah, na'mal solihan khairul ladzi kunna na'mal, agar aku beramal soleh berlainan yang dulu yang telah aku kerjakan waktu hidup di dunia. Lantas Allah berfirman, awalam nu'ammirkum may yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah kupanjangkan umurmu cukup lama untuk berpikir? 60-70 cukup lama. Waktu itu kemana aja? Kemana aja waktu itu? Wajahku menazir, bukankah telah datang pembawa beri peringatan? Siapa memberi peringatan? Orang tua kita sudah memberi peringatan. Saudara-saudara kita sudah memberi peringatan. Para guru, para ustadz, para kiai, para habaib sudah memberi peringatan. Para kiai sudah memberi peringatan. Pengajian di mana-mana, Al-Quran sudah diterjemahkan sangat mudah. Di KM As-Solihin ada pengajian. Waktu itu kemana aja? Dia menyesal. Dia menyesal. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Dan itu pasti terjadi. Dan itu terjadi. Saya lebih percaya janji Allah ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya lebih percaya janji Allah daripada janji presiden kan gitu. Saya lebih percaya. Kan dalam Al-Quran udah jelas. Bapak Ibu tahu nggak kalau orang Jombang bilang getabrus itu ngomong aja. Mungkin nggak ngerti getabrus itu apa. Orang Jombang, maaf, saya asli Jombang Jawa Timur.
Oke. Jadi memang dia nyesal. Makanya sebelum menyesal Bapak, hari ini detik ini diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk beramal soleh. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, isma' sita fa innaka mayyitun." Hiduplah semau kamu, suatu saat kau akan pasti mati. Wahbib maksita fa innaka mufariqah. Cintailah apa kamu cintai, toh suatu saat kau akan pasti berpisah. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Bukankah sekarang Bapak Ibu belajar berpisah dengan keluarganya, sanak familinya, istrinya dan anak cucunya? Hari ini belajar berpisah. Nanti jam 7, jam 8 ingin ketemu lagi, itu baru angan-angan. Siapa tahu ini duduk yang paling terakhir. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Wa'mal ma'syi'ta fa innaka muzunbi. Berbuatlah sesuka kamu, kata malaikat, semaumu, toh suatu saat kau akan diminta pertanggungjawaban. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Ingat pesan Nabi Adam, jangan berpikir apa yang kamu perbuat, berpikirlah akibatnya. Ingat teori gali lubang, ketika kita di dalam, berhentilah menggali, kalau enggak kita kejeblos. Maka hari ini sudah mulai persiapkan di dunia. Ini di dunia, ini katakanlah sekamar ini dunia, ini alam barzah, ini akhirat. Jadi Bapak Ibu, yang kita kejar bukan di dunia, yang kita kejar ke akhirat. Bapak Ibu tidak perlu memikirkan tentang alam barzah, kan ini hanya transit sebentar. Di akhiratlah yang kita kejar. Untuk mengejar akhirat, dunia, di dunialah tempatnya. Mengejar akhirat itu konotasinya bukan hanya ngaji, taklim, zikir di masjid sampai pingsan, bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Lihat kunci sukses dunia akhirat dalam surah 28 ayat 77 surah Al-Qasas. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Kejarlah akhiratmu. Carilah kebahagiaanmu tentang negeri akhirat. Kenapa harus kita kejar negeri akhirat? Karena akhirat unlimited, abadi, sedangkan dunia sifatnya temporer. Oleh sebab itu kata Allah, poin yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupakan nasibmu di dunia. Hanya jangan dilupakan, tidak boleh kita cintai dunia ini. Dan yang poin ketiga, supaya kita dapat dua-duanya, akhirat juga dapat, dunia juga dapat. Poin yang ketiga adalah wa aksin kama aksanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sesama manusia sebagaimana Allah terbuat baik kepada kamu. Dan berarti tidak ada kata dendam, dengki. Coba Bapak Ibu, hari ini jika kita masih dendam, dengki, pulang ke rumah, ya udah habis kan, nanti di list, ya kan, di list, kemudian si fulan aku nggak suka sama dia, si fulan aku nggak suka sama dia, si fulan aku enak lihat dia. Nah mulai detik ini telepon atau WA, assalamualaikum, apa kabar Kang, apa kabar Pak Haji, apa kabar Pak Mas, kan gitu. Nanti akan di-read aja, dibaca. Dia sendiri yang memulai, dia sendiri yang mengakhiri. Udah biarin aja. Tapi tetap kita sudah mulai benang kusut, tidak kusut lagi. Begitu. Supaya apa? Supaya cair Bapak. Supaya cair. Dipersiapkan matang. Untuk apa? Negeri akhirat. Dan poin yang keempat dalam surah 28 ayat 77, wala tabagil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak suka kepada orang-orang membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi bukan hanya sekedar physically, tapi demoralisasi, dehumanisasi, itu juga membuat kerusakan di muka bumi. Itu Bapak. Oke, baik. Saya kira demikian. Mohon maaf, sebelum kita tutup dengan doa majelis, ada yang mau bertanya, kami persilakan. Kita buka pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengenal satu ayat yang surat Al-Ahzab mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qurullaha dzikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asila. Iya. Artinya Allah memerintahkan kita untuk mengingatnya dengan sebanyak-banyaknya pada waktu pagi dan
data. Oke. Tapi tidak diperintahkan pada waktu malam hari sebanyak-banyak itu lagi data. Iya, betul. Maksudnya itu apa? Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Di surat 33 surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, wahai orang-orang beriman, zikirlah, mengingat Allah dengan zikron kasiro. Zikron kasiro itu mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya di sini tanda kutip bukan nominalnya, tapi kualitas zikirnya itu. Walaupun Nabi mengajarkan, Nabi mengajarkan misalnya Rasulullah itu beristighfar sehari 100 kali. Itu stimulan, rangsangan supaya kita beristighfar. Begitu juga Nabi ketika sholat mengucapkan subhanallah subhanallah itu 33 kali atau lebih, silakan istighfar sebanyak-banyak, itu stimulan. Tapi Rasulullah itu begitu mengucapkan kalimat istighfar 1 kali dia merinding seluruh tubuhnya. Nah kita 1000 kali nggak merinding-merinding. Maksudnya apa? 1000 kali nggak merinding-merinding, karena nggak paham betul tentang istighfar. Jadi zikrullah itu zikron kasirah, berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kualitas zikirnya jadi bukan hanya di masjid, tapi di luar masjid lebih berzikir. Itu Bapak sebagai pegawai zikir sebanyak-banyaknya. Ingat Allah mengawasi kita, berarti kita tidak mungkin manipulasi data, tidak berbuat maksiat. Itu zikron kasirah. Di pagi hari dan di malam hari itu bertasbih, bukan berzikir. Makanya zikir itu ada 3 makna. Pertama, zikir bilisan. Zikir bilisan, jadi berzikir dengan ucapan lisan. Berarti tadi surat 33 ayat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Yang kedua, zikir bil qalbi, dengan hati, sudah mulai diresapi. Surah 7 Al-A'raf ayat 55 dan ayat 205. Begitu, itu zikir bil qalbi. Bil qalbi diresapi, tidak perlu kencang-kencang misalnya kan gitu. Tidak perlu gini, ayo lomo, nggak perlu, diam aja, diresapi. Allah, begitu, supaya tidak mengganggu kiri kanan. Maka Rasulullah pernah bersabda, zikir yang paling dominan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Misalnya di sini ada orang yang sholat sunnah, katakan begitu. Ada yang terus di situ baca Al-Quran, walaupun suaranya bagus, kenceng, nggak boleh. Kenapa? Ganggu. Tapi suara saya bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim kha. Tetap ganggu yang sholat. Jadi bagaimana? Diam aja ngajinya. Begitu, itu zikir bil qalbi dalam surah 7 ayat 55 dan 205. Enggak perlu keras-keras, dengan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Itu kan zikir. Tapi bagaimana Pak Ustaz kalau di sana ada yang zikir kenceng-kenceng? Itu baru metode. Oke, silakan. Sampai kapan metode terus? Padahal sudah umur 60-70 mau mati, masih begini gitu. Besok terus kemudian, maaf ya, saya tidak menyalahkan. Itu oke, silakan. Itu tapi baru ritual. Dan yang terakhir, zikir amali. Zikir amali itu sudah action, amalia. Tadi saya sudah jelaskan. Zikirnya pedagang tradisional tidak mengurangi takaran timbangan, kan gitu kan. Walaupun cabai naik 120, kan gitu. Telur naik, garam naik, minyak naik, tetap tidak manipulasi data. Itu zikir. Ujian yang terberat, maaf nih, ujian yang terberat, dia bisa, ya maaf gini, ujian terberat adalah tetap jujur walaupun bisa curang. Ini
tetap jujur walaupun bisa curang, tetap istiqomah walaupun tidak ada yang melihat. Itu ujian yang terberat. Itu Bapak. Itu disebut zikir yang aplikatif. Jadi silakan saja. Saya kira demikian ya. Mohon maaf. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Wah, sudah mulai lapar ya. Sarapan dulu ya. Oh ya, silakan. Kenapa, Mbak? Oh, baik. Kalau bertasbih artinya memuji. Bertasbih itu artinya memuji. Misalnya Bapak mengucapkan subhanallah, subhanallah, itu memuji Allah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, artinya memuji. Itu bertasbih. Bapak ngelihat ciptaan Allah, masya Allah, subhanallah, itu memuji. Alhamdulillah, itu memuji. Itu bertasbih. Kalau berzikir artinya mengingat. Zikrullah artinya mengingat Allah. Mengingat Allah, ingat apanya? Mengingat aturan-aturannya. Mungkin nggak Bapak Ibu ingat aturannya tanpa pernah membaca Al-Quran? Mungkin nggak Bapak Ibu ingat aturannya tanpa mendalami, mentadaburi Al-Quran? Tidak mungkin. Maka perlunya taklim atau ngaji itu penting. Sholat nggak dilihat oleh Allah, ngaji nggak kamu? Begitu kata Allah. Kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah taklim, nggak tahu aturan main. Sehingga mereka nggak bisa membedakan mana istrinya dan mana sekretarisnya karena nggak ngaji. Mana istrinya dan mana istri orang lain karena nggak ngaji. Ngaji, taklim seperti ini di DKM As-Sholihin itu perlu. Sehingga ternyata kita tidak boleh perselingkuhan. Surah 17 ayat 32 Al-Isra. Ini Bapak Ibu, ini perlunya taklim. Oke, saya kira itu zikrullah ya. Jadi bertasbih dan berzikir. Makanya Bapak Ibu, saya nulis buku judulnya STM. STM itu selamat tinggal maksiat. Anda pasti bisa hidup bahagia tanpa dosa. Ini bukunya selamat tinggal maksiat. Hardcover dan full color nih. Saya nggak jualan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya silakan berinfak itu aja. Ini infaknya 100.000 kalau ini selamat tinggal maksiat, dan full color. Dan buku yang kedua judulnya Reuni Keluarga di Surga. Ini buku yang terakhir nih, sudah 11 judul. Jadi yang terakhir Reuni Keluarga di Surga. Jadi Bapak Ibu, reuni keluarga di surga itu penting. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Jadi di dunia kita harus bekerja keras untuk membangunkan anak-anakku laki-laki sholat di masjid, laki-laki sholat di masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah, suruh pakai mukena. Setuju nggak? Kalau laki-laki sholat di rumah, suruh pakai mukena. Setuju nggak? Budget tempatnya sholat berjamaah itu. Laki-laki di rumah suruh pakai mukena aja. Di rumah itu bagi perempuan, laki-laki masjid. Jadi di sini saya jelaskan reuni keluarga di surga. Jadi Bapak Ibu kalau ingin infak ya monggo, sudah ada bukunya di mobil kan gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oh ya silakan, maaf. Tentang yang disebutkan tadi takbir itu juga mendepangi tidak mengurangi. Kalau yang dengan mati suri itu bagaimana? Mati suri. Mati suri itu secara medis, mohon maaf ya saya jelaskan. Secara medis itu saya jelaskan gini ya. Diibaratkan itu kan tali ya, katakanlah tambang ya tali ya, kan diputus nih. Begitu diputus, ada satu serat yang nggak putus tuh. Itu mati suri namanya. Kan tali ya, tali kemudian terus diputus. Lantas kemudian ada satu serat itu nggak belum putus, berarti kan belum putus ya. Tapi sebagian sudah, itu disebut mati suri itu. Jadi tidak lama akan pasti mati, itu mati suri. Makanya dijelaskan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar itu surah 39 ayat 42. Allah menggenggam jiwa seseorang di saat tidurnya. Allah mengembalikan jiwa seseorang di waktu bangun tidurnya. Allah menggenggam jiwa seseorang sampai waktunya ditentukan alias mati. Berarti tidur pada hakikatnya gladarsik mati itu tidur.
Makanya kata Nabi, an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya ada orang mati suri, tapi itu pada hakikatnya belum meninggal 100%, tapi insya Allah juga akan mati karena sudah hanya satu serat. Apakah bisa hidup kembali? Ya itu ditunggu, gak lama kok. Pasti serat yang itu lama-lama putus kan? Begitu logikanya secara medis. Tali yang sudah diputus tadi tinggal satu serat tadi itu lama-lama putus. Nah begitulah mati suri. Dan itu pernah terjadi di Jombang, Jawa Timur. Fakta saya lihat sendiri. Ceritanya itu jam 10 pagi si fulan dikabarkan meninggal dunia. Udah meninggal dunia nih. Kemudian dimandikan, ya kan, dimandikan sampai setengah 6, ya kan, setengah 6 sore, kan terlalu lama itu kan. Mau harusnya segera dimakamkan. Ini sampai setengah 6 sore mau dimakamkan. Begitu mau dimakamkan, bangun Bapak Ibu. Dia gerak-gerak begini minta dibuka, bangun. Akhirnya anaknya kaget kan, dibuka. Itu terjadi, fakta saya melihat sendiri waktu saya SMP waktu itu. Akhirnya bangun, hidup kembali, pakai baju lagi, hidup kembali. Tapi nggak lama, 2 hari baru meninggal. 2 hari baru meninggal. Ini fakta saya lihat sendiri di Jombang, Jawa Timur, kampung saya di sana. Saya kira demikian ya. Mohon maaf. Jadi jawabannya surah 39 ayat 42. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, alhamdulillah, baik. Nanti kita sarapan ya. Ya sarapan di sini atau di rumah masing-masing? Oh, oke, baik. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat berjuang, semoga Allah tetap bersama kita, dan selamat beraktivitas, selamat istirahat, dan pastikan kita tetap di jalan yang benar. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi